Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini dengan saya Egi Rosi Subiakto, kita akan membahas mengenai materi Quality Assurance dalam Requirement Engineering, ya, atau bisa kita artikan sebagai jaminan kualitas dalam Requirement Engineering, di mana materi ini merupakan materi terakhir dalam pembahasan mengenai software requirement engineering, ya, karena sudah membahas mengenai penjaminan kualitas. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, ada pentingnya jaminan kualitas. Kemudian yang kedua, kebutuhan dan jaminan kualitas. Yang ketiga, atribut-atribut yang berhubungan dengan kualitas. Yang keempat, strategi dalam quality assurance. QA ini quality assurance, ya, jaminan kualitas. Lalu yang kelima, pendekatan dalam quality assurance. Oke, kenapa penting jaminan kualitas dalam requirement engineering? Yang pertama, alasannya adalah meningkatnya kompleksitas, kemudian meningkatnya tekanan pasar dan tuntutan pelanggan untuk kualitas yang lebih tinggi. Ini membutuhkan suatu kombinasi yang hati-hati untuk dipilih. Jadi alasannya ada 3, ya: kompleksitas, tekanan pasar, lalu tuntutan pelanggan. Nah, ini membutuhkan suatu kombinasi yang hati-hati untuk dipilih, divalidasi, dan diverifikasi, sehingga memberikan suatu produk software yang tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Oke, ini kenapa penting? Karena harus memenuhi aspek-aspek ini, ya. Lalu kenapa penting juga untuk mendeteksi cacat dalam requirement engineering sedini mungkin, baik dari cacat software itu sendiri, ya. Di sini muncul sebuah isu atau permasalahan yang berasal dari kebutuhan ketika menjalankan resiko yang mempengaruhi tidak hanya kebutuhan lain, tapi juga mempengaruhi fase-fase lain dalam arsitektur, perancangan, coding, dan pengujian, ya. Bisa kita lihat dari gambar yang paling atas ini adalah original phase, ya. Kemudian yang paling bawah impact, ini yang terdampak. Nah, bisa kita lihat dari fase original ketika kita menjalankan atau melakukan fase requirement engineering. Ini ketika ada perubahan di sini, ini akan berpengaruh terhadap atau berdampak terhadap requirement itu sendiri, kemudian fase perancangan, coding, maupun testing. Nah, ini fase yang berpengaruh, ya. Jadi begitu juga nanti ketika desain, ini akan mempengaruhi semua bagian dalam tahapan pengembangan perangkat lunak di sini. Oke, kemudian mengenai kualitas kebutuhan, ini ada beberapa view atau pandangan. Yang pertama ada transcendental view. Ini pandangan pertama pada kualitas. Jadi di dalam transcendental view ini, kualitas dianggap sebagai sesuatu yang berusaha untuk ideal, tapi tidak akan pernah menerapkan ideal ini. Jadi dari view ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kompleksitas kualitas konsep pada umumnya. Ini yang pertama, ya. Jadi kita ungkap kompleksitas kualitas konsep pada umumnya pada transcendental view. Ya, oke. Kemudian pandangan kedua, ini user view, mengevaluasi kualitas produk perangkat lunak sehubungan dengan tujuan untuk memenuhi tugas-tugas pengguna tertentu. Ini mengenai user view, ya. Lalu yang ketiga ada manufacturing view. Ini fokusnya pada tampilan produk selama produksi dan setelah pengiriman. Nah, kemudian fokusnya pada kepatuhan standar, ya, karena fase manufaktur atau fase produksi ini patuh pada standar dan evaluasi apakah produk tersebut dibangun dengan benar pada saat pertama kali.
Ini kalau dari sisi view manufacturing view ya. Kemudian yang keempat, pandangan keempat, ini ada product view. Jadi yang dilihat adalah dari sisi produknya. Fokus pandangan ini pada aspek kualitas internal produk yang dapat diukur. Nah, ini kita asumsikan bahwa memastikan aspek mutu internal tertentu memiliki dampak kualitas eksternal dan kualitas dalam penggunaan produk. Nah, yang terakhir ini dari view value base, jadi kita lihat berdasarkan nilainya. Ini berhubungan dengan biaya. Jadi hal ini mempertimbangkan bahwa pelanggan bersedia membayar untuk kualitas. Jadi semakin kualitasnya bagus, ini akan otomatis nilainya juga akan semakin bagus ya. Ya, semakin berkualitas, biasanya biaya juga akan semakin mahal. Oke, itu mengenai view di kualitas kebutuhan. Selanjutnya kita bicara mengenai atribut ya, atribut kualitas dalam kebutuhan. Ini berdasarkan IEEE, ini dari user view correctness yang pertama. Jadi atribut yang pertama ada correctness. Jadi kebutuhan yang diterapkan harus mencerminkan apa yang diharapkan atau dimaksudkan pengguna dan pelanggan. Ini punya arti bahwa segala sesuatu yang dinyatakan sebagai syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh sistem akhir untuk memenuhi tujuan tertentu atau sudah sesuai. Ya, jadi kata kuncinya di sini correctness. Jadi sudah sesuai ya, memenuhi tujuan tertentu. Oke, sesuai. Jadi benar. Oke. Yang kedua, unambiguity. Jadi di sini tidak ambigu ya. Bisa saya jelaskan di sini, kebutuhan hanya punya satu interpretasi yang mungkin. Jadi harus kita perhatikan bahwa salah satu kebutuhan punya jelas mungkin jelas untuk kelompok stakeholder tertentu, tapi belum tentu jelas untuk kelompok yang lain. Hal ini penting untuk melibatkan semua stakeholder dalam proses rekayasa kebutuhan. Ini untuk mendapatkan pemahaman secara umum. Jadi ketika ada satu kebutuhan dipahami oleh semua stakeholder ini sama ya, tidak ambigu, punya satu interpretasi saja. Kemudian yang ketiga, completeness. Nah, completeness di sini ini berarti lengkap ya. Semua elemen penting yang relevan untuk memenuhi tugas-tugas pengguna yang berbeda harus dipertimbangkan ya. Jadi dalam atribut completeness ini baik kebutuhan fungsional dan non fungsional ini harus relevan dan interface ke sistem lain. Nah, tanggapan terhadap semua potensi masukan atau input, kemudian semua referensi gambar, tabel dan spesifikasi, definisi dari semua kebutuhan dan langkah-langkah yang relevan ini sudah sesuai. Jadi lengkap di sini. Lengkap. Kemudian yang keempat, konsisten. Nah, konsisten di sini kebutuhan yang dinyatakan harus konsisten dengan semua kebutuhan lainnya. Dan kendala penting lainnya seperti pembatasan hardware, anggaran, dan lain sebagainya ini harus konsisten. Ketika di awal misalkan biayanya segini, maka sampai dengan akhir juga harus konsisten. Baik dari segi biaya, hardware, anggaran, ataupun jumlah kebutuhan ini bisanya harus konsisten. Kemudian ada stability ya, rank for importance di sini atau kita sebut stabil ya. Setiap kebutuhan menentukan seberapa pentingnya sesuatu atau sering disebut stabilitas ya. Stabilitas mengungkapkan kemungkinan perubahan kebutuhan ya. Semakin sedikit perubahan kebutuhan, ini semakin stabil. Sedangkan menentukan betapa pentingnya kebutuhan adalah untuk keberhasilan proyek. Ini jika dilihat dari sudut pandang value based dan user. Ya, jadi yang kelima ini atributnya harus stabil. Bisa dikatakan berkualitas jika dia stabil. Sedikit perubahan yang dilakukan. Oke,
Kemudian yang keenam, verifiability ya. Jadi berarti di sini semua kebutuhan harus diverifikasi ya. Artinya terdapat suatu proses untuk mesin atau manusia untuk memeriksa dengan biaya yang efektif ya. Apakah kebutuhan terpenuhi atau tidak. Jadi kata kuncinya di sini adalah kebutuhan tersebut harus bisa diverifikasi. Yang ketujuh ya, atribut yang ketujuh, modifiable. Jadi artinya di sini semua kebutuhan harus bisa dimodifikasi, yaitu struktur kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan memungkinkan integrasi perubahan dengan cara yang mudah, konsisten dan lengkap. Nah, di sini penjelasannya. Jadi setiap ada modifikasi ini ketika ada perubahan dengan cara yang mudah, konsisten dan lengkap. Jadi kalau yang berkualitas biasanya modifiable. Ini yang ketujuh ya. Oke, selanjutnya ke-8, traceable. Jadi semua kebutuhan harus bisa dilacak ya. Hal ini harus memungkinkan agar preferensi kebutuhan dilacak dengan cara yang mudah. Traceable ini bisa dilacak ya. Selain itu harus memungkinkan untuk identifikasi asal kebutuhan. Nah, seperti materi sebelumnya ada requirement traceability ya. Jadi harus kita lacak ya. Untuk kualitas yang ke-8. Jadi kebutuhannya traceable. Harus bisa dilacak. Asal usulnya ini dari mana? Ini harus tahu. Kemudian yang ke-9 ini comprehensibility. Jadi artinya adalah kebutuhan yang ditentukan dan diungkapkan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua stakeholder yang terlibat. Di sini berarti komprehensif, jadi diungkapkan dengan cara yang mudah dipahami. Oke, ini atribut kualitas yang ke-9. Yang ke-10, feasibility. Jadi semua kebutuhan dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia, sumber daya manusia dan anggaran yang sesuai. Nah, selain itu, semua kebutuhan berkontribusi terhadap keberhasilan moneter dari sistem, yaitu kebutuhan ini layak untuk dimasukkan ke dalam sistem ya. Yang feasibility ini ada studi pendahuluannya, jadi semua kebutuhan ini dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia. Nah, ini penjelasannya ya. Selanjutnya yang ke-11, atribut kualitas yang ke-11. Jadi mencakup rank level of detail. Di sini maksudnya informasi yang diberikan dalam kebutuhan ini cocok untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang sistem dalam memulai pelaksanaan ya. Tidak ada yang tidak perlu dalam implementasi dan detail desain yang ditetapkan dalam kebutuhan. Jadi sampai dengan detailnya pun ini sudah sesuai. Jadi ini atribut yang ke-11 ya. Jadi right level of detail. Nah, itu tadi atribut kualitas ya, ada 11. Jadi semua atribut ini berkaitan dengan proses requirement engineering. Jika sudah memenuhi semua aspek ini, maka bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang berkualitas ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai strategi kualitas kebutuhan. Nah, ini mengembangkan perangkat lunak tanpa adanya cacat ini hal yang tidak mungkin digarisbawahi ya. Jadi pasti akan ada cacat di sini walaupun kecil ya, tergantung kita melakukan proses perbaikan atau perubahan. Nah, namun hal ini memungkinkan untuk mencapai sesuatu yang optimal antara kualitas dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini mengingat faktor konteks yang spesifik dan pemenuhan akan kualitas dari perusahaan atau sebuah proyek. Nah, di sini dimungkinkan bahwa kita mengembangkan sebuah perangkat lunak ini pasti akan menemukan cacat, tapi ditekankan juga di sini bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang optimal ya.
antara kualitas dan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi pengembangan ini pasti akan menemukan cacat, tapi kita bisa mengoptimalkan supaya cacat tersebut tidak terlalu banyak. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini untuk strategi kualitas kebutuhan ini hubungannya dengan elemen penting untuk menentukan strategi jaminan kualitas ya. High quality requirement, kemudian resource yang tersedia, resiko, jadwalnya, kemudian aspek organisasi. Nah, kita jelaskan satu persatu dari sisi high quality requirement. Nah, di sini jadi strategi kualitas kebutuhan yang pertama jadi menentukan requirement yang berkualitas tinggi. Bagaimana menentukan kriteria untuk kebutuhan yang baik? Ini dapat bervariasi dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dari proyek yang satu dengan proyek yang lain ini punya standar atau kriteria yang berbeda. Nah, hal ini penting untuk menentukan set optimal dan minimal karakteristik kualitas kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, ya, sumber daya yang tersedia juga berpengaruh terhadap kualitas ya. Menggambarkan upaya yang tersedia, anggaran, perangkat keras, dan personil untuk melakukan jaminan kualitas QA selama kegiatan pengumpulan kebutuhan ya. Jadi ketersediaan ahli tambahan harus dipertimbangkan seperti pendekatan jaminan kualitas tertentu, kemudian stakeholder tertentu di luar rekayasa kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia juga berdampak langsung pada pendekatan jaminan kualitas yang berlaku. Jadi sumber daya yang tersedia ini berpengaruh terhadap kualitas kebutuhan. Oke, selanjutnya strategi yang ketiga bisa kita lihat dari aspek resiko ya. Resiko ini terkait dengan kebutuhan tertentu, terutama resiko yang tidak mengharuskan atau menerapkan kebutuhan dengan cara yang salah. Resiko merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi strategi kualitas ya. Resiko ini pasti muncul di setiap kualitas yang dibutuhkan, ini pasti akan memunculkan resiko. Kemudian yang keempat ada jadwal ya atau waktu terkait dengan sumber daya yang tersedia dan menentukan waktu yang tersedia untuk jaminan kualitas pada umumnya dan dalam tahap kebutuhan pada khususnya ya. Waktu sangat penting karena terkait dengan kegiatan jaminan kualitas kebutuhan dengan kegiatan lainnya. Ya. Kemudian ada aspek organisasi, ini juga berhubungan dengan kualitas kebutuhan. Ini seperti proses pembangunan, contohnya agile development atau product domain. Ini contohnya misalkan perangkat lunak, desktop atau airplane control system ini akan mempengaruhi keputusan pendekatan QA yang digunakan. Jadi setiap organisasi punya kebijakan ya, punya kebijakan masing-masing sehingga ini akan berpengaruh terhadap pendekatan yang dilakukan. Oke, itu tadi strategi kualitas kebutuhan. Nah, kemudian kita lihat pendekatan jaminan kualitas untuk kebutuhan ini terbagi menjadi dua, dari sisi konstruktif teknik dan analitik teknik ya. Kalau dari sisi konstruktif atau membangun ini ada teknik elisitasi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian ada teknik spesifikasi baik dari standar maupun prosesnya. Lalu ada prototyping. Nah, ini masuk dalam konstruktif teknik. Kalau dari sisi analitik teknik ini hubungannya dengan dynamic teknik ya. Di sini ada validasi, contohnya testing. Lalu ada statik teknik. Jadi statis ini contohnya adalah verifikasi, contohnya inspeksi. Ya, kita jelaskan satu persatu dari pendekatan ini. Ya, tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi dua, yakni konstruktif dan analitik ya. Nah, untuk yang konstruktif ini memastikan bahwa
kesalahan yang diminimalkan selama pembuatan produk, misal spesifikasi kebutuhan. Contoh pendekatan konstruksi dalam fase rekayasa kebutuhan ini bagaimana menentukan kebutuhan, template untuk spesifikasi kebutuhan, pendekatan elisitasi dan prototyping. Nah, ini sudah kita lakukan misalkan ketika membangun sebuah perangkat lunak, kita tentukan kebutuhannya, kemudian template-nya, spesifikasi kebutuhan. Nah, kita membuat dengan template yang tersedia, misalkan SKPL ya, baik terstruktur maupun object oriented. Lalu pendekatan elisitasi di sini sudah kita pelajari, kita punya 20 pendekatan, contohnya ada wawancara, observasi, joint application development, brainstorming, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh pendekatan elisitasi. Lalu ada prototyping juga ya, jadi membuat model-model atau prototype ya di sini. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari pendekatan analitik, ini dilakukan pada artefak yang konflik atau sebagian dengan tujuan untuk mendeteksi masalah. Nah, untuk analytical ini dibagi lagi menjadi statis dan dinamis ya. Dinamis di sini termasuk formal method tadi sudah dijelaskan. Ada perbedaan bahwa pendekatan dinamis ini memerlukan versi executable dari sistem ya, karena dinamis tadi hubungannya dengan validasi, maka perlu kita running ya, jadi ada versi exe-nya, executable-nya. Nah, pendekatan pengujian ini contoh jaminan kualitas dinamik. Nah, untuk dinamik ini tadi contohnya adalah pengujian, maka kalau menguji ini kita perlu menjalankan aplikasinya, maka perlu versi exe-nya di sini. Kita jalankan ya, baru kita uji. Ini yang dynamic. Kemudian untuk yang statik ini dilakukan tanpa mengeksekusi kode, jadi analisis analytical untuk yang statis ini adalah contohnya verifikasi ya. Ini dilakukan infeksi dan verifikasi formal merupakan contoh pendekatan yang statis. Ada dalam banyak kasus tidak ada kode yang dieksekusi selama fase rekayasa kebutuhan. Oleh karena itu biasanya hanya pendekatan statis yang berlaku. Oke, itu untuk pendekatan statis ya. Pendekatan analytical statis hubungannya adalah dengan verifikasi ya, atau contohnya adalah inspeksi. Oke, demikian penjelasan mengenai jaminan kualitas dalam requirement engineering. Jika masih belum jelas bisa ditanyakan di komen di bawah ini atau tanyakan di forum yang sudah disediakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.